Yes. Baik, selamat sore untuk sahabat info kejadian di mana saja berada. Ya, hari ini saya berada di Sasana Pokaba, asuhan dari Mama Fenina Nandong. Beliau ini adalah sang legenda hidup yang sampai saat ini masih melatih, dan kita ketahui bahwa sampai saat ini juga beliau dalam keadaan sakit tapi masih membina kepelatihan melatih anak-anak di Sasana Pokaba. Mungkin adik-adik yang rame-rame belakang bisa berdiri di belakang biar rame. Nah, sebuah kabar kegembiraan buat kita Papua Selatan bahwa sebetulnya aset kita itu banyak, dan salah satu yang masih energik, masih sampai detik hari ini, beliau ini selalu mewakili provinsi lain sebelum adanya Provinsi Papua Selatan. Dia adalah saudara kita Dominikus Kamawa Awi. Asli dari Kimam ya? Beliau asli dari Kimam, dan di belakang ini adalah penonton. Bukan penonton, tapi mereka ini adalah calon-calon Domin yang berikutnya. Domin ini saat ini sudah kembali bergabung bersama kita di Provinsi Papua Selatan setelah terbentuknya Provinsi Papua Selatan, yang tadinya mewakili apa ya? Provinsi Bali ya? Ya, mewakili Bali satu kali karena terganggu dengan apa ya? Maksudnya karena kemarin corona jadi pertandingannya kan. Oh, jadi memang eventnya masih berkurang ya, karena memang pandemi COVID, sehingga event nasional itu baru sekali ya. Dan ini boleh dilihat, ini adalah medali yang saudara kita raih dari Kimam ini. Dia meraih medali emas 2, 1 perak dalam 3 event ya. Berarti 3 event ya. Ini apa ini? Kalau yang depan ini Poprov Bali. Poprov Bali. Ini Poprov Bali. Juara 1 ya. Juara 1 ya. Kelas 60. Yang perak? Kalau ini waktu kejuaraan apa? Nasional super Batu Super Fight di Kota Batu, Malang. Batu Malang. Ini di Malang. Ini mewakili Bali. Mewakili Bali juga. Kalau ini Bali Boxing Day. Bali Boxing Day juara 1. Nah, luar biasa sekali. Saat ini Provinsi Papua Selatan sudah kembali menarik dengan ada regulasi yang dipermudah, yaitu tanpa harus 2 tahun kepindahan sebelum PON. Beliau ini insya Allah akan mewakili Provinsi Papua Selatan di ajang turnamen tinju ya, 2024. Oh, 2024 di Aceh dan Medan ya. Selain itu, nanti kita dengar keterangannya masing-masing. Di belakang kita juga ada yang gondrong. Dia ini adalah Raja Kao. Nah, tepuk tangan dulu. Si Raja Kao, dia meraih piala yang namanya piala Mambri. Piala Mambri itu ada piala dengan kategori pukul cepat, jatuh cepat. Begitu kan? Ya. Adik sudah. Kalau mau coba bisa nanti. Itu semua adalah polesan dari Mama Fenina Nandong. Nah, Mama Fenina bagaimana? Dengan anak-anak sudah kembali, apa rasa optimisme kita untuk Provinsi Papua Selatan? Ya, artinya dengan adanya Papua Selatan ini kan, saya mau bilang begini, bahwa ini sejarah buat kita. Sejarah ya. Sejarah di mana provinsi baru Papua Selatan ini baru lahir. Terus kita ini mewakili untuk satu ajang bergensi level nasional. Itu yang tadi saya bilang, walaupun saya sakit tapi saya selalu antusias karena apa? Ini sebuah tanggung jawab yang saya harus lihat dan harus tekuni, dan saya harus memotivasi anak-anak sehingga pada saat ajang itu saya pernah berjanji bahwa di PON nanti akan ada medali dari tinju. Saya belum tahu seperti apa medalinya apa, tetapi ya saya berjanji bahwa harus ada medali untuk Papua Selatan. Artinya
kita harus buktikan, kita harus tunjukkan bahwa walaupun kita baru lahir, tapi bisa. kita bisa berjalan, kita merangkak, berjalan dan berlari. Oke, itu dari Mama Finina. Optimisme yang dibangun adalah sebuah kepercayaan karena dia tahu bagaimana disiplin diterapkan di sini. Anak-anak ini memang berasrama di rumah pribadinya Mama Finina Nanlon. Di Sasana ini beliau godok anak-anak ini menjadi seorang atlet yang penuh disiplin. Domin, bagaimana rasanya setelah adanya provinsi dan kemudian langsung kembali? Kan katanya Bali lebih enak, kenapa langsung ke Merauke? Ya walaupun saya di Bali ya juara satu di kelas 60 dan memang sudah siap untuk prapon ya, maksudnya untuk prapon, tapi Itu tidak pernah kita dulu. saya melihat peluang, terus ini juga kan tanah saya provinsi di Papua Selatan. Cintanya terhadap tanah Papua, Ya. Papua Selatan. Dan memang ini saya sudah merindukan sejak lama, karena kita di provinsi yang lama ya akan dianaktirikan gitu. Pernah mewakili provinsi Papua tidak? Pernah, tapi Kalau mau bilang mewakili provinsi Papua dari SMP kami sudah sering mewakili sampai SMA, sampai lulus, bahkan sampai TC-PON sudah mewakili bahkan saya sudah pernah kalahkan yang kemarin PON 20 Papua yang juara Yang satu. juara satu. Ada yang kalah. Ya, sudah pernah kasih Tapi ada tidak dipakai. Ya, tidak apa-apa. Kita percaya proses saja. Jadi persoalan di Papua dulu itu mereka dianaktirikan ya, begitu Bang Fen. Itu kenyataan, bukan dibuat-buat. Sehingga Adik Domin harus ke Bali. Ya. Nah itu salah satu langkah yang diambil oleh Adik Domin. Sementara coba kita lihat ini si Raja KO. Tapi ini pada saat dia dapat gelar petinju Raja KO, pada saat itu dia langsung direkomendasikan untuk mewakili, dia mempertahankan Papua pada saat itu. Tapi ketika waktu berjalan, kita tidak dipanggil. Tidak dipakai. Tidak dipakai. Padahal sudah Itu loh, diberi sebuah harapan. Epemia Mahuse itu kelas 60. Yang sekarang di Papua Barat. Ya. Tidak, dia belum. Dia tidak lagi. Sudah pensiun. Sebenarnya begini, kita punya anak itu bagus-bagus, tapi ketika tidak dipakai, ya bagaimana anak mau apa? Masa mau latihan terus tanpa ada event kan? Ini keprihatinan kita. Bagaimana Adek? Waktu kemarin jadi Raja KO tapi tidak ada ajang untuk ada yang mengikuti, bagaimana perasaan? Ya pasti pertama kecewa sih. Suara nggak besar karena ini nanti ya. Kecewa ya? Ya pertama kan kecewa. Kita kan sudah dinobatkan sebagai Raja KO. Raja KO se Papua Indonesia, satu Papua. Tapi dalam dekat situ dalam kejuaraan dekat juga tidak ada, dan juga kita di Papua sana harapan, tidak dipakai juga. Kita malah macam dikontrak berarti. iya, macam dipakai dari do punya anak-anak sendiri, dari Jayapura sendiri dong tidak pakai. Silakan dari Merauke dong tidak pernah pakai. Macam termasuk mama, adik-adik juga dong. Ini kan adik saya ini. Kita dulu berat-doran. Sebenarnya mama kita dari kecil, dari SMP kita keluar. Tapi selesai event kita kembali, dong panggil, begitu sudah kembali lagi kita lagi. Popnas juara-juara Popnas ini. Juara-juara Popnas kita kembali. Apa harapannya terhadap lahirnya PPS? Kalau sekarang yang mereka jadi provinsi yang lebih bagus, supaya mungkin di bawah mungkin sekarang kode kan ada olahraga tinju lagi ada masuk juga tuh. Ya, masuk Prioritas. ya. Yang pertama mudah-mudahan di bawah bimbingan pelatih ini mungkin ada bisa bawa nama Papua Selatan yang terbaik, dan untuk yang pertama kali mungkin cuma beliau bisa bawa medali buat Merauke yang pertama kali. Amin. Harapan. Domin, harapannya? Ya kalau dari saya, semoga dengan lahirnya Provinsi Papua Selatan ini, dan Mama juga, dan semua maksudnya orang-orang yang dalam organisasi tinju ini bisa bekerja sama untuk maksudnya melahirkan petinju-petinju yang maksudnya seperti kita punya adik-adik ini kan, maksudnya lebih perhatikan lagi, dan kalau saya sendiri ya, nanti kalau memang sudah sampai di PON, masuk dalam perjalanan menuju PON, saya akan persiapkan diri sebaik-baik mungkin dan optimis untuk juara nanti. Ada di kelas 60. Beliau di kelas 60. Mudah-mudahan kita sudah yakini bahwa kelas 60 itu kita punya. Nanti ada kelas-kelas lain, ada 5 kelas kalau tidak salah kita ikuti. Berapa peserta yang nanti dikirim? 5 tanpa seleksi. Belum ini nanti setelah. Tapi Perjuangkan lagi. ya Perjuangkan artinya untuk kotanya harus perjuangkan untuk lagi. sementara masih 5 dan
nanti lewat badan pengurus akan berupaya untuk lebih dari 5. Karena kita punya potensi kuat untuk dapat meraih lebih dari itu, kira-kira begitu ya. Sehingga Mama Vina otomatis ini kan pasti persiapannya lebih matang ya, lebih mantap ya. Karena tinggal setahun ya. Biasa. Ini kalau di PON itu ada perempuan tidak? Ada. Ada. Ini 2 orang ini. 3. Ini lagi. Ini mantan juga ya. Ya. Bukan mantan siapa ya? Oh iya, pernah meraih medali emas di event lokal. Kemudian EPD juga emas ya? Iya. Iya. Yosia Seluka juga meraih emas dan petinju putra terbaik. Ada yang tarik sini. Kemarin kan ikut dulu. Iya, ada yang raih emas juga? Iya, emas. Emas juga. Yang raih emas lagi mana? Cuma ini saya. Oh, cuma ini. Arnold ada. Oh, Arnold. Jadi ini kemarin sempat meraih emas di ajang turnamen Bupati Cup. Pemain terbaik putri. Ada siapa namanya? Milka Yolmen. Kemudian putra terbaik Yosia Seluka. Dan tepuk tangan dulu. Otomatis mereka ini akan mewakili Provinsi Papua Selatan untuk berlaga di event PON 21 2024 di Aceh. Kalau tidak salah pelaksanaannya di Aceh. Kita lagi berjuang, mudah-mudahan ini bisa. Kamu orang lihat medali sana itu, medali emas, medali itu sudah ada nasionalnya 2, lokalnya ya. Ini lokal ya, tapi provinsi ya. Ini nasional. Ya, kalau Kemudian? ini provinsi Bali semuanya. Oh, khusus provinsi Bali. Poprov Ini- itu kalau di Bali itu ajang paling tinggi. Iya, khusus untuk Poprov paling tinggi ya. Sama seperti nanti kita Papua Selatan melakukan Poprov. Nanti kita bikin itu lokal. Ya sih ngomong di lokal sih. Nah, olahraga ini cukup berat. Maka tentu kita sangat dibutuhkan perhatian. Saking beratnya mereka ini baku hantam di atas ring, gitu ya. Nah, kalau kemudian seperti Raja KO tidak diperlakukan sebagaimana atlet yang berprestasi, ini juga sebuah keprihatinan kita. Mudah-mudahan ke depan Provinsi Papua Selatan bisa menjamin itu. Sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan dengan ada keberadaan kita sebagai pengurus yang profesional, kita bisa memberikan sebuah harapan baru bahwa ini alternatif untuk menuju masa depan. Kira-kira begitu ya. Ya, kita berdoa bersama-sama. Adik-adik latihan yang baik. Mama Venina mungkin sebelum penutup, Mama Venina ada satu penyampaian. Ya kalau dari saya mungkin perhatian dari pemerintah saja. Artinya kalau saya tidak sakit kan saya bisa pergi berburu, menjaring. Untuk mereka. Iya, ini baru kalau anak-anak pergi menjaring atau berburu sendiri saya tidak biasa kasih karena ini kan pekerjaan-pekerjaan berat. Jadi ya mungkin ada sedikit perhatian buat sasana ini untuk anak-anak pemakan minum supaya mungkin mereka lebih isi. Karena ini kan latihan ini sudah mulai masuk latihannya berat-berat semua. Bukan mengadu sih, bukan mengadu tapi ya. Apa juga mengadu. Ya bisa mengadu. Ya. Ya, Domin ada? Ya kalau dari saya mungkin sama seperti tadi Mama sudah bilang ya. Dan kalau mau kan kita apa masih Kabupaten Merauke ya. Oke, terima kasih. Raja kau? Aman, siap, tidak ada. Aman. Redik? Tidak ada. Aman. Yosias? Aman. Semua aman? Ya, Aman. Tepuk tangan buat kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Nanti kita akan terus memantau situasi persiapan mereka di Sasana Okaba. Dan betul tadi bahwa mereka masih di bawah naungan Pertina Kabupaten Merauke. Mudah-mudahan setelah TC mereka akan menjadi satu kekuatan baru. Bergabung dengan Mati, Asmat, Boven. Ya, jadi teman-teman yang ada di Asmat persiapkan diri juga, Mati juga mempersiapkan diri, Boven Digul juga, karena mereka kalian adalah menjadi sebuah kekuatan baru untuk Provinsi Papua Selatan. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga. Jaya! 1, 2, 3. Salam olahraga. Jaya! Okaba Boxing. Juara! Yes! Yes. Oke.